dalam mobil Bentley Continental GT berwarna perak yang harga belinya sama dengan nilai portofolio saham perusahaan kecil, suasana terasa seperti di tengah badai. Yanti, 42, investor kaya raya dan trader saham, mengenakan pakaian desainer yang mahal, namun air mukanya dipenuhi ketegangan. Di kursi kemudi, duduklah Yadi, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Yadi memiliki ketampanan yang mencolok, wajah bersih, postur tegap, tetapi ia memiliki kepolosan yang murni, sama sekali tidak memahami intrik Jakarta atau pasar modal. Mobil baru saja memasuki jalan tol yang lengang. Yadi mengemudi dengan kecepatan stabil 80 km per jam sesuai aturan. Tiba-tiba, suara Yanti terdengar dingin melalui intercom. Yadi, matikan sistem cruise control. Yadi segera mematuhinya. Sudah Nyonya Yanti, ada yang salah? Ya, semuanya salah, jawab Yanti. Suaranya mengandung nada putus asa. Aku ingin kamu ngebut, tapi bukan ngebut biasa. Aku ingin kamu mengemudi mobil ini seolah tidak ada rem. Percepat Yadi, cepat. Yadi terkejut, tanpa rem Nyonya? Tapi mobil ini bergerak lebih dari 100 km per jam. Itu sangat berbahaya, kita bisa kecelakaan. Yanti menggebrak konsol tengah membuat Yadi tersentak. Aku ingin kamu mengerti bahaya yang kurasakan di pasar saham setiap hari Yadi. Aku trading dengan risiko tanpa rem. Aku ingin kamu merasakan adrenalin dan ketakutan yang aku rasakan setiap kali aku berinvestasi tanpa batas. Bisakah kamu mengerti risiko gila ini? Yadi, si supir tampan yang polos, kini diperintahkan mempertaruhkan nyawanya dan kemewahan mobil demi sebuah pengertian yang absurd. Kontras, kepolosan versus risiko. Yadi, meskipun sangat takut, terpaksa menekan pedal gas. Bentley itu melaju kencang, menembus batas. Yadi mempertahankan ketenangan eksternalnya, tetapi hatinya panik. Nyonya Yanti, kecepatan sudah 150 km per jam, lapor Yadi, suaranya sedikit tercekat. Yanti tertawa, tawa yang terdengar histeris. Rasakan Yadi, inilah volatilitas, inilah mengapa aku hidup. Yadi mencoba membalas dengan logikanya yang polos. Maaf Nyonya Yanti, saya mengerti Nyonya suka kecepatan, tapi di desa saya, kami percaya semakin cepat kita berjalan, semakin cepat kita lupa dari mana kita berasal. Nyonya harus mengerti bahwa mobil yang baik harus ingat rem dan asalnya. Yanti terdiam. Perkataan polos Yadi yang tidak menghakimi justru menusuk ke inti masalahnya. Yanti memerintahkan Yadi melambat. Kenapa kamu tidak terkesan dengan kecepatan dan bahaya ini Yadi? Kenapa kamu hanya bicara rem dan asal? Karena saya mengerti Nyonya, jawab Yadi tulus. Bahaya itu tidak keren dan wajah tampan saya ini tidak akan membantu jika mobil ini kecelakaan. Saya hanya mengerti hal yang tulus lebih berharga dari kecepatan. Kontrak, nilai, dan akhir bab. Setibanya di kantor, Wulan menyerahkan tablet yang menampilkan grafik saham. Ini adalah buku panduanmu. Aku ingin kamu melihat grafik trading ini dan mengerti bahwa setiap naik turunnya adalah nilai diriku. Mulai sekarang Yadi, aku akan menaikkan gajimu 3 kali lipat. Ini adalah bayaran untuk mengerti kegilaanku, mendengarkan semua monologku, dan tidak pernah, sama sekali tidak pernah, menghakimi ketakutanku. Yanti menatap Yadi. Aku mengandalkan kepolosan dan ketampananmu Yadi. Aku butuh kamu di sini sebagai pengingat bahwa nilai sejati ada di luar grafik ini. Bisakah kamu menerima tugas menjadi long-term investment kebahagiaanku? Yadi yang polos tetapi menghargai kejujuran mengangguk. Baik Nyonya Yanti, saya mengerti. Saya akan mengerti bahwa Nyonya adalah investasi yang bagus. Dan saya akan menjadi aset non-volatile dalam hidup Nyonya.
Yadi pergi memarkir mobil, menyadari bahwa ia baru saja menerima pekerjaan paling aneh, menjadi supir dan menjadi pengingat nilai kemanusiaan bagi seorang investor miliarder. Yanti membawa Yadi yang masih mengenakan seragam supirnya yang rapi dan elegan ke ruang trading rahasia miliknya. Ruangan itu didominasi oleh deretan monitor yang menampilkan grafik saham, valuta asing, dan komoditas, menciptakan suasana stres yang intens. "Lihat ini, Yadi," kata Yanti, menunjuk layar di mana garis merah turun tajam. "Ini adalah 20 juta dolar yang hilang dalam 2 jam. Ini adalah harga volatilitas pasar. Aku hidup dengan kecepatan dan risiko ini." Yanti mulai menjelaskan tentang market crash dan bagaimana ketakutan itu mengendalikan hidupnya. "Aku ingin kamu mengerti, Yadi, bahwa ketenangan batinku sama tidak menentunya dengan grafik saham ini. Aku bisa tersenyum di luar, tapi di dalam aku berada di bear market yang dalam." Logika long-term investment. Yadi mengamati layar itu dengan serius. Meskipun ia tidak mengerti angka, ia mengerti emosi. "Nyonya Yanti," kata Yanti dengan polos dan tulus, "saya mengerti layar itu bergerak terlalu cepat. Di desa saya, kami percaya semakin cepat kita ingin kaya, semakin cepat kita lupa apa yang berharga." Yanti menuju ke portofolio saham yang terus berubah. "Nyonya terlalu fokus pada trading jangka pendek, tapi nilai sejati tidak tumbuh dalam sehari. Nilai itu butuh waktu. Nyonya harus mengerti, Nyonya adalah long-term investment yang bagus. Jangan hancurkan nilai Nyonya dengan kecepatan yang tidak tulus." Ketenangan dari kata polos. Yanti terkesima. Analisis Yadi bahwa dirinya sendiri adalah long-term investment menamparnya. "Kamu benar, Yadi. Aku lupa bahwa aku juga aset yang harus dipertahankan nilainya. Kamu berhasil membuatku mengerti dengan bahasa yang sederhana," kata Yanti, suaranya mengandung rasa syukur. Yanti meminta Yadi untuk duduk di kursi yang menghadap monitor trading. "Duduklah di sana, Yadi. Aku butuh kamu sebagai indikator stabilitasku. Jika kamu terlihat tenang, aku tahu aku tidak perlu panik." Yanti membawa Yadi ke ruang arsip rahasia, tempat ia menyimpan semua catatan trading dan investasi cepatnya. "Aku menghasilkan uang dengan cepat, Yadi. Aku masuk, ambil keuntungan, lalu keluar. Aku tidak pernah berlama-lama," kata Yanti. "Ini efisien, tapi membuatku takut akan komitmen." Yanti menoleh ke Yadi, mencari pemahaman. "Aku ingin kamu mengerti, Yadi. Kebiasaan trading jangka pendek ini menular ke hidup pribadiku. Aku tidak bisa menjalin hubungan jangka panjang. Aku takut akan komitmen dan takut rugi. Aku merasa kesepian, tapi aku menghindari long-term komitmen dengan orang lain." Menghargai human value. Yanti menatap wajah tampan Yadi. Ia menyadari bahwa di balik ketampanan itu ada hati yang stabil, sebuah human value yang tidak bisa dibeli. "Kamu benar, Yadi. Aku terlalu fokus pada nilai tukar dan lupa pada nilai kemanusiaan," kata Yanti. "Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mencari aset yang tulus dalam hidupku." Yanti meminta Yadi untuk menemaninya berjalan sebentar di taman kantor. Ia merasa aman dan tenang di dekat Yadi. Yanti ingin menguji kejujuran Yadi terhadap ketampanannya. Yanti sengaja mengenakan gaun yang sangat terbuka dan duduk di mobil dengan gaya yang memancing perhatian. "Yanti," kata Yanti, menatap dirinya di cermin, lalu menatap Yadi. "Aku punya kekayaan, money, dan aku punya kecerdasan, brain, dan banyak yang bilang aku masih cantik, beauty. Aku ingin kamu mengerti, Yadi, bahwa dengan semua aset ini, aku tetap tidak bisa membeli cinta sejati." Yanti mencoba memancing Yadi.
Ia ingin melihat apakah Yadi akan mencoba menggodanya atau memuji ketampanannya demi keuntungan. Fokus yang tak tergoyahkan. Yadi tetap fokus pada kemudinya, sama sekali tidak terpengaruh oleh gaun atau pujian Yanti. "Nyonya Yanti," jawab Yadi polos, "saya mengerti. Nyonya memang cantik dan pintar. Tapi mobil mewah juga punya mesin yang bagus dan warna yang cantik. Kalau bannya kempes, mesinnya tidak bisa jalan." Yadi melanjutkan, "Kecantikan dan kepintaran itu seperti ban Nyonya. Tapi kalau hati Nyonya kempes, semuanya tidak ada gunanya. Saya mengerti Nyonya ingin saya melihat kecantikan Nyonya, tapi saya hanya bisa melihat kejujuran di hati Nyonya." Yanti mencoba, tetapi lega. Yadi benar-benar tidak terpengaruh oleh daya tariknya. "Kamu benar, Yadi. Hati yang kempes," gumam Yanti. "Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa human value-mu jauh lebih tinggi daripada net worth-ku. Aku tidak akan memintamu mengemudi lagi. Aku hanya butuh kamu menemaniku." Yanti meminta Yadi untuk menghentikan mobil. Ia meminta Yadi keluar dan berjalan sebentar dengannya di taman kota. Ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan ban hatinya. Wulan memanggil Yadi ke ruangannya. Yadi diserahkan amplop gaji dengan nominal 3 kali lipat. Yadi terkejut. "Nyonya Yanti, ini terlalu banyak. Saya hanya seorang supir," kata Yadi jujur. "Ini adalah bayaran untuk menjaga kejujuran mentah yang langka di duniaku, Yadi," kata Yanti. "Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki." Kontrak mendengarkan yang mengikat. Yanti menegaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. "Aku bisa bicara tentang kekalahan trading triliunan, tentang almarhum suamiku, atau tentang ketakutanku menjadi tua sendirian. Aku akan melakukannya kapan saja." Yanti menatap Yadi dengan tajam. "Kamu harus mendengarkan, selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan saran atau solusi. Cukup katakan, 'Saya mengerti, Nyonya Yanti,' dan kamu dilarang keras jatuh cinta padaku." Yadi, yang fokus pada uang untuk keluarganya, menganggap aturan terakhir itu aneh tetapi mudah dipatuhi. Janji untuk stabilitas. Yadi mengambil amplop itu. Ia berjanji akan menjaga integritasnya. "Saya mengerti, Nyonya Yanti. Saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya," jawab Yadi. "Saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki mesin mobil." Yanti tersenyum. "Bagus, aku mengandalkanmu. Kamu adalah satu-satunya aset non-volatile dalam hidupku." Yanti mulai mengembangkan kode rahasia untuk meminta pengertian dari Yadi. Jika Yanti meletakkan dompet di kursi samping mobil dan menutupinya dengan jaket, ini berarti, "Aku sedang stres finansial dan butuh merasa aman. Tolong mengerti kebutuhanku untuk keamanan." Yadi harus mengemudi ke tempat yang tenang dan sepi. Jika Yanti meminta Yadi memutar musik klasik dengan volume sangat tinggi, ini berarti, "Aku butuh menenggelamkan pikiran kacauku. Tolong mengerti kebisingan di kepalaku." Jika Yanti meminta Yadi membersihkan mobil secara manual di tengah hujan, ini berarti, "Aku merasa kotor secara emosional. Tolong mengerti keinginanku untuk mencuci diri." Reaksi logis yang stabil. Suatu sore, Yanti meletakkan dompetnya di kursi samping dan menutupinya. Sinyal meminta rasa aman. Yadi segera mengemudi ke arah pelabuhan yang sepi. Mereka melihat kapal-kapal besar berlabuh dengan tenang. "Nyonya Yanti," kata Yadi, "saya mengerti Nyonya butuh merasa aman dan dana Nyonya harus diamankan. Kapal besar ini tidak panik karena ombak kecil. Mereka tahu mereka kuat. Saya harap Nyonya mengerti bahwa Nyonya Yanti adalah kapal yang kuat." Ketenangan di pelabuhan. Yanti membuka jendela.
Ia mencium bau laut dan merasakan angin. Kehadiran kapal-kapal besar yang tenang memberikan rasa aman. "Kamu benar, Yadi. Aku terlalu sering takut pada ombak kecil," kata Yanti. "Terima kasih, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa ketenangan adalah kekuatan. Kamu adalah jangkar stabilitasku." Yadi hanya tersenyum tampan dan polos. Ia telah berhasil membuat Yanti merasa aman dengan logika supir pelabuhan. Yanti membawa Yadi ke ruang arsip yang jarang ia sentuh. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal berisi portofolio saham lama mendiang suaminya. Saham-saham itu sebagian besar adalah investasi jangka panjang, long-term investment. "Ini adalah warisan suamiku, Yadi. Saham-saham ini lambat naiknya, tidak seperti trading cepatku," kata Yanti sedikit mencibir. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku tidak sabar menunggu growth yang lambat ini. Aku butuh uang cepat." Yanti menunjuk beberapa saham yang nilainya merangkak naik perlahan selama 20 tahun. Logika bibit dan pertumbuhan. Yadi melihat portofolio itu. Ia teringat kisah ayahnya tentang menanam bibit. "Nyonya Yanti," kata Yadi tulus, "saya mengerti. Angka di sini tidak loncat-loncat seperti trading Nyonya. Tapi Nyonya Yanti harus mengerti, bibit yang bagus itu butuh waktu lama untuk menjadi pohon yang kuat. Kalau dipaksakan cepat, batangnya akan rapuh." Yadi melanjutkan, "Saham suami Nyonya ini seperti pohon Nyonya, akarnya sudah kuat. Nilai sejati itu tidak didapatkan dengan cepat, tapi dengan kesabaran. Nyonya terlalu sering mencabut bibit sebelum dia sempat tumbuh kuat." Yanti terkesima. Analogi Yadi tentang bibit dan pertumbuhan membuatnya merenung. Ia menyadari bahwa long-term investment suaminya dibangun dengan kesabaran dan kepercayaan pada nilai. "Kamu benar, Yadi. Aku lupa cara bersabar," kata Yanti. "Aku akan mempertahankan portofolio ini. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mencari nilai jangka panjang dalam hidupku, bukan hanya profit jangka pendek." Siang itu, saat Yanti sedang trading, pasar saham tiba-tiba anjlok drastis, mini crash. Garis-garis merah memenuhi monitor, wajah Yanti pucat. "Yadi, kita rugi besar. Aku harus segera menjual semua portofolio aktifku. Aku ingin kamu mengerti bahwa kerugian ini bisa menghapus kekayaanku. Aku harus memotong kerugian sebelum terlambat." Wulan berteriak, hampir menangis. Yanti meminta Yadi menyetujui keputusannya menjual habis, panic selling. Nasihat non-volatile. Yadi melihat kepanikan itu. Ia teringat analogi rem yang ia berikan. Ia tahu ia tidak boleh memberikan solusi, tetapi ia bisa memberikan perbandingan tulus dari dunianya. "Nyonya Yanti," kata Yadi, dengan suara stabil, "saya mengerti Nyonya takut, tapi Nyonya Yanti harus mengerti, barang yang bagus tidak akan pernah dijual saat harganya paling murah." Yadi melanjutkan, "Di desa, kami tidak panik menjual hasil panen saat harga gabah turun sebentar. Kami simpan, kami tahu harganya akan kembali naik. Kalau Nyonya Yanti menjual sekarang, kerugian Nyonya akan permanen. Tunggulah Nyonya, tanamkan kesabaran." Keseimbangan emosi. Nasihat yang polos dan logis itu membuat Yanti menarik tangannya dari tombol jual. Ia memutuskan untuk menahan saham-sahamnya yang kuat. Beberapa jam kemudian, pasar mulai pulih. Keputusan Yanti untuk tidak panik menyelamatkannya dari kerugian besar. Wulan menatap Yadi. Ia menyadari bahwa ketenangan Yadi adalah aset non-volatil paling berharga dalam ruangan yang penuh dengan volatilitas emosi ini. "Kamu benar, Yadi. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa trader terbaik adalah trader yang sabar," kata Yanti. Yadi kini memiliki peran baru, menjadi penyetabil emosi perusahaan. Yanti ingin menguji kejujuran Yadi sekali lagi, kali ini dengan sesuatu yang bernilai sentimental.
Dalam perjalanan pulang, Yanti sengaja melepaskan perhiasan antik warisan yang sangat mahal dan menjatuhkannya di lantai mobil. Yadi, aku sangat lelah. Langsung parkir mobil dan tolong mengerti bahwa aku akan langsung tidur. Jangan ganggu aku sampai pagi, kata Yanti, lalu keluar dari mobil. Perhiasan itu tergeletak di lantai mobil. Nilai materialnya sangat tinggi, nilai sentimentalnya tak terhitung. Kejujuran tanpa keraguan. Yadi melihat perhiasan itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ia teringat janjinya untuk menjaga integritasnya. Yadi tidak berani menyentuhnya dengan tangan telanjang. Ia mengambil serbet bersih, membungkus perhiasan itu dengan hati-hati, dan segera membawanya ke manajer rumah tangga. Yadi meminta manajer rumah tangga untuk menjadi saksi pengambilan perhiasan itu dan menyimpannya di brankas rumah. Yadi bersikeras bahwa ia harus menjaga nilai objek itu dari keraguan. Nilai Yadi yang tak tertandingi. Keesokan paginya, Yanti mendengar laporan itu. Ia sangat tersentuh. Yadi tidak tergoda sedikit pun, bahkan terhadap objek yang sangat ia rindukan, warisan suaminya. Yanti memanggil Yadi. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Yadi? Aku pasti akan mempercayaimu, Yadi." "Saya mengerti, Nyonya Yanti," jawab Yadi tulus. "Tapi saya mengerti, kalau saya yang mengambilnya, Nyonya mungkin hanya percaya 99%. Saya ingin Nyonya mengerti bahwa nilai saya tidak bisa dibandingkan dengan perhiasan Nyonya. Saya tidak butuh pengakuan itu." Yanti menyadari nilai kemanusiaan Yadi benar-benar non-volatil dan tak tertandingi. Setelah ujian perhiasan, Yanti sering duduk di mobil tanpa bicara, menikmati keheningan yang stabil. Ia sering menatap Yadi di cermin spion. Tatapan ini bukan lagi tentang menguji, melainkan tentang kekaguman dan pencarian nilai. Yanti menatap wajah tampan Yadi. Ia mencari ketenangan dan kejujuran yang tidak ada pada pria-pria di lingkaran sosialnya. Yadi, si tampan polos, mulai merasa sangat canggung. Keraguan sang tampan polos. Yadi akhirnya bertanya dengan gugup. Ia mengira ia sudah melanggar kode mengerti entah bagaimana. "Nyonya Yanti, maaf, apakah ada yang salah dengan gaya rambut saya? Atau apakah ada mobil yang mengikuti kita?" Yanti tersenyum, tawa kecil yang tulus. "Tidak, Yadi, kamu sempurna. Aku hanya mencari nilai sejati. Aku sudah terlalu lama melihat angka dan lupa bagaimana rasanya melihat manusia yang tulus." Yanti melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti, Yadi. Ketampananmu itu adalah bonus, tapi kepolosanmu adalah aset utama. Aset kemanusiaan yang stabil." Yanti menyadari di dunia trading yang volatil, Yadi adalah aset value yang paling stabil. Yanti meminta Yadi mengemudi mobil ke taman yang sepi. "Aku mengerti, Yadi. Aku mengerti bahwa human value-mu jauh lebih tinggi dari semua net worth-ku. Kamu adalah orang yang akan kubawa kemanapun aku pergi." Yanti dan Yadi berjalan di taman. Yanti mulai merasakan perasaan yang melampaui rasa aman. Sebuah daya tarik yang tulus. Sebuah daya tarik yang tulus. Reza, 30, manajer trader andalan Yanti, yang tampan dan ambisius, dan diam-diam menaruh hati pada Yanti. Sangat marah melihat Yadi kini memiliki akses ke semua aspek kehidupan Yanti. Reza melihat Yadi sebagai musuh dan ancaman ganda, secara profesional dan emosional. Reza melihat Yadi di garasi, mengelap mobil. "Wah, supir baru sudah jadi personal consultant, Nyonya Yanti. Aku dengar Yanti sering memujimu karena ketampananmu. Hati-hati, nak. Di bursa saham, orang yang menjual wajahnya adalah aset yang cepat busuk." Reza menyebarkan rumor kepada trader senior bahwa Yadi hanya gold digger yang memanfaatkan kesepian janda kaya dan menjual gosip perusahaan kepada pihak luar. Serangan personal dan profesional. Reza juga menargetkan kepolosan Yadi.
Kau tidak mengerti trading, Yadi. Kau hanya tampan. Aku akan buktikan bahwa Yanti salah mempercayai aset yang tidak punya return ini. Reza bersekongkol dengan trader lain yang iri pada Yanti. Mereka mulai mempertanyakan keputusan Yanti yang menahan sahamnya. Nasihat polos Yadi sebagai keputusan yang tidak profesional. Peringatan untuk Yanti. Dewan direksi dan trader senior menekan Yanti. Mereka meminta laporan mendetail tentang keputusan tradingnya yang mendadak konservatif. Yanti tahu ini adalah serangan yang dipimpin Reza menggunakan Yadi sebagai senjata. Yanti memanggil Yadi ke ruang trading. Yadi, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu gold digger dan aku terlalu emosional. Kamu harus mengerti bahwa di dunia ini, ketampanan dan kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nilaimu. Kita dalam bahaya. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat. Reza dan trader senior menuntut Wanti mengembalikan strategi trading yang agresif, sekaligus mempertanyakan hubungan Wanti dengan Yadi. Wanti menghadapi rapat itu dengan tegang. Sebelum masuk, Wanti memanggil Yadi. Yadi, ini adalah pertarungan. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan nilai kemanusiaan di perusahaan ini, melawan nilai uang semata. Wanti meminta Yadi menunggu di luar. Yadi melihat Wanti yang terlihat rapuh. Ia segera pergi ke dapur kantor. Ia tahu Wanti tidak butuh kopi, ia butuh stabilitas. Air tulus sebagai aset stabil. Yadi kembali membawa segelas air putih hangat. Ia mengirimkannya ke meja Wanti di tengah rapat. Di dasar gelas, Yadi menyelipkan pesan kecil. Nyonya Yanti, air yang tenang adalah aset yang paling stabil. Jangan biarkan ombak mereka membuat air Nyonya keruh. Saya mengerti, Nyonya kuat. Di tengah serangan verbal tentang lost opportunity, Wanti melihat pesan itu. Ia menyesap air hangat itu. Air itu memberinya ketenangan dan kekuatan. Ia berhasil mempertahankan strateginya yang konservatif, mengamankan perusahaan dari risiko crash yang diprediksi Reza. Penghargaan sunyi. Wanti keluar dari ruang rapat dengan kemenangan kecil. Ia terlihat sangat lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih. Yadi segera berdiri tegak. Air itu menyelamatkanku, Yadi, bisik Wanti. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa non-volatile aset terbaik bukanlah obligasi, melainkan air yang tulus. Wanti memberikan Yadi sebuah flash drive mahal yang terukir inisial W. Ini berisi semua data pribadiku. Tolong simpan di tempat yang paling jujur, Yadi. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan semua rahasiaku padamu. Yadi menerima flash drive itu dengan hormat. Kepercayaan itu jauh lebih mahal dari net worth Wanti. Reza, yang marah karena kekalahannya, melihat Yadi sedang membersihkan mobil. Reza menghampirinya, didampingi dua trader senior yang sinis. Wah Yadi, gold digger tampan ini sudah naik kelas. Kau sekarang dipercaya menyimpan data Nyonya Yanti. Tapi kau harus mengerti ya nak, di bursa saham, orang tampan dan polos adalah aset paling liquid, mudah dijual. Ejek Reza. Reza melanjutkan, meremehkan ketampanan Yadi. Nyonya Yanti hanya menggunakanmu untuk pajangan dan terapi mata. Jangan salah paham, setelah market stabil, dia akan membuangmu. Pembelaan yang tulus. Yadi tetap tenang meskipun direndahkan. Ia memandang Reza tanpa gentar. Maaf Pak Reza, jawab Yadi tulus. Saya memang tidak mengerti saham, tapi saya mengerti nilai. Nyonya Yanti tidak melihat ketampanan saya. Nyonya Yanti melihat kejujuran saya. Yadi menunjuk ke jas mahal Reza. Bapak tampan dan pindar, tapi saya mengerti Nyonya Yanti sedang mencari nilai kemanusiaan yang stabil, dan saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak volatile, Pak.
Reza melanjutkan meremehkan ketakutan Yadi. Baik, aku akan buktikan bahwa kejujuranmu bisa dibeli. Malam ini akan ada data investasi rahasia yang bocor dan kau yang akan dituduh menjualnya karena kau punya flash drive Nyonya Yanti. Kita lihat apakah ketulusanmu bisa menyelamatkanmu dari penjara. Yadi kembali ke mobil, menyadari bahwa ia telah menjadi target utama dalam permainan trading kotor ini. Keesokan harinya, kepanikan melanda kantor. Data investasi rahasia Wanti bocor ke kompetitor, menyebabkan kerugian besar. Reza segera menuduh Yadi, mengklaim flash drive yang dipegang Yadi telah dicuri atau disalin. Wanti memanggil Yadi ke ruang trading, wajahnya sangat pucat. Yadi, data bocor, kerugian besar, semua orang menuduhmu. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu membiarkan flash drive itu lepas dari pengawasanmu? Yadi bersumpah ia tidak bersalah. Ia bahkan tidak tahu cara membuka flash drive itu. Nyonya Yanti, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya mengerti Nyonya harus menjaga perusahaan, kata Yadi. Wanti, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa mengambil keputusan. Aku harus meminta kamu mengerti, Yadi. Aku harus menskorsingmu. Jika terbukti kau bersalah, aku harus memecatmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga nilai perusahaan. Keputusan itu menghancurkan hati Yadi. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Janji untuk kembali. Yadi menyerahkan kunci dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Yanti. Saya mengerti Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa di-short sell, dijual oleh siapapun. Yadi meninggalkan kantor. Ia tahu ketampanan dan kepolosannya tidak cukup. Ia harus bertindak. Yadi tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke garasi malam itu. Ia yakin Reza menyembunyikan bukti di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Yadi. Yadi teringat Reza sering menghabiskan waktu di mobil pribadinya, Porsche mewah yang penuh dengan teknologi canggih. Yadi, yang polos, hanya tahu tempat-tempat tersembunyi yang lazim di mobil. Yadi fokus pada sistem navigasi mobil Reza. Ia teringat Reza selalu menyimpan data perjalanannya, bukti di history log. Yadi memeriksa history log navigasi mobil Reza. Ia menemukan log yang mencurigakan, sebuah alamat yang baru dikunjungi Reza, kantor notaris perusahaan kompetitor. Yadi juga teringat Wanti sering meninggalkan flash drive di kompartemen bawah kursi mobil. Ia memeriksa mobil pribadinya. Ia menemukan flash drive kedua milik Wanti yang identik dengan yang ia simpan disembunyikan di bawah jok kursi Reza. Flash drive ini berisi data lama yang sengaja disalin Reza untuk membuktikan sabotase. Reza menyalin data itu, menyimpannya di mobilnya, lalu menyalahkan Yadi. Kemenangan value kemanusiaan. Yadi mengambil flash drive itu dan log navigasi. Ia segera menelpon Wanti. Wanti datang ke garasi. Yadi memperlihatkan bukti itu. Nyonya Yanti, flash drive ini milik Nyonya, dan log ini membuktikan Reza bertemu dengan kompetitor. Reza yang membocorkan data itu, lalu menyalahkan saya. Wanti menangis lega. Ia memeluk Yadi, suaminya yang akan datang. Ketampanan dan kepolosan Yadi telah membersihkan namanya dan menyelamatkan Wanti dari kerugian besar. Setelah Reza dipecat, Wanti membawa Yadi ke dalam mobil Bentley. Kali ini, Wanti yang mengemudi pelan. Yadi, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada uang membuatku meragukan nilai sejatimu, kata Wanti, suaranya penuh sesal. Saya mengerti Nyonya Yanti, kata Yadi, memegang tangan Wanti. Saya mengerti Nyonya Yanti takut bear market. Tapi Nyonya harus mengerti, saya akan selalu menjadi long-term investment yang stabil dalam hidup Nyonya. Saya tidak akan pernah membuat Nyonya panik jual.
Menemukan nilai sejati. Wanti menyadari Yadi tidak hanya tampan, ia adalah orang yang paling berharga yang pernah ia temui. Wanti menjelaskan arti mengerti yang sesungguhnya. Aku memintamu mengerti saham, Yadi, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang tidak bisa dicari di pasar. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa net worth-ku tidak ada artinya tanpa human value-mu. Non-volatile cinta. Wanti menoleh ke Yadi, matanya dipenuhi cinta. Aku tidak akan lagi menjual saham. Aku akan fokus pada long-term investment, dan investasi jangka panjang terbaikku adalah kamu, Yadi. Wanti mencium Yadi dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan aset yang tidak akan pernah volatile. Keesokan harinya, Yanti memanggil Yadi ke ruang trading. Yanti yang kini penuh semangat baru menawarkan kontrak jabatan baru, Direktur Eksekutif Human Value, Direktur Nilai Kemanusiaan, dengan gaji yang jauh melampaui Reza. Ini adalah pengakuan, Yadi. Kamu akan memastikan semua keputusan perusahaan didasarkan pada nilai yang benar, bukan hanya profit. Ini adalah long-term investment terbaikku untukmu, kata Yanti, menyodorkan pena berlian. Yadi melihat kontrak itu, tersenyum, tetapi menolak mengambil pena. Maaf, Nyonya Yanti, saya tidak bisa menerima jabatan ini. Yanti terkejut. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku. Aku menjamin posisi ini, kamu pantas mendapatkannya. Pilihan untuk tetap non-volatile. Saya mengerti kebaikan Nyonya Yanti, jawab Yadi dengan tulus. Tapi saya tidak butuh jabatan. Jabatan itu akan membuat saya duduk di kantor dan saya akan kehilangan rasa jalanan dan kesederhanaan. Yadi menatap Yanti. Saya mengerti Nyonya Yanti. Nyonya tidak butuh direktur baru. Nyonya hanya butuh hidup yang non-volatile. Jika saya jadi direktur, saya harus berurusan dengan intrik dan kepolosan saya akan rusak. Saya ingin tetap menjadi Yadi yang polos, yang hanya trading dengan hati. Yadi menambahkan, saya akan tetap bekerja sebagai supir, karena di sana saya bisa memastikan Nyonya mengemudi dengan hati-hati. Menemukan aset sejati. Penolakan Yadi adalah konfirmasi akhir bagi Yanti. Yadi mencintai human value-nya lebih dari uangnya. Yanti merobek kontrak itu, lalu memeluk Yadi dengan erat. Kamu benar, Yadi. Aku terlalu sering mencoba membeli aset yang salah. Kamu adalah asetku yang paling berharga. Wanti menyadari, ia tidak perlu mengubah Yadi menjadi seorang trader. Ia hanya perlu mengubah dirinya menjadi seorang pendamping hidup yang tulus bagi Yadi. Wanti memutuskan untuk mengikuti nasihat tulus Yadi secara radikal. Ia menjual hampir semua saham trading jangka pendeknya dan menginvestasikan ulang dalam long-term investment yang stabil dan etis, sesuai portofolio lama suaminya. Wanti merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berhenti melihat grafik saham setiap 5 menit. Ia mulai menikmati matahari terbit bersama Yadi sebelum bekerja. Wanti dan Yadi kini berinteraksi sebagai sepasang kekasih, bukan atasan dan bawahan. Yadi tetap melayani, tetapi kini dengan senyum cinta. Membangun fondasi baru. Yadi, aku sudah menjual volatilitas dalam hidupku, kata Wanti saat mereka duduk di taman kantor. Aku sudah kembali ke long-term investment. Sekarang, aku siap membangun fondasi baru. Yadi menatap Wanti. Saya mengerti, Nyonya Yanti. Fondasi yang bagus butuh kejujuran. Nyonya tidak bisa membangun masa depan yang stabil jika Nyonya berbohong pada hati Nyonya. Aku tidak berbohong, balas Wanti. Aku mencintaimu, Yadi. Ketampananmu adalah anugerah, tapi kepolosanmu adalah nilai sejati. Pengertian paling dalam. Yadi menyadari Wanti tidak hanya mencintai ketampanannya. Ia mencintai jiwa polosnya yang menolak untuk dibeli. Saya mengerti, Nyonya Yanti, kata Yadi.
Saya mengerti bahwa Nyonya tidak butuh gen cepat, Nyonya butuh cinta yang lambat dan stabil. Wanti meraih tangan Yadi. Ia tahu ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia bisnis. Ia tidak akan menyembunyikan aset paling berharganya. Wanti mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, termasuk mantan rekan-rekan Reza, berkumpul, penasaran dengan pengumuman radikal Wanti. Yadi berdiri di sudut ruangan, mengenakan seragam supirnya. Sebagai pengemudi Wanti hari itu, Wanti mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan investasi saya akan mengubah fokus ke long-term human value. Kita akan berinvestasi pada aset yang tidak volatil. Wanti menjelaskan strateginya yang baru, yang sangat konservatif dan etis, jauh dari gaya trading agresifnya dulu. Para trader bingung dan mulai berbisik-bisik. Perkenalan aset termahal. Wanti mengabaikan kebisingan. Ia menatap Yadi. Dan terakhir, saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling stabil yang saya miliki. Aset yang tidak akan pernah saya jual, meskipun pasar saham runtuh, kata Wanti. Wanti berjalan ke arah Yadi, mengambil tangannya dan menuntunnya ke tengah lantai bursa, di mana trader dan layar grafik mengelilingi mereka. Wanti berlutut di hadapan Yadi, di atas lantai bursa yang penuh intrik. Yadi, aku sudah menjual volatilitas saham dan trading jangka pendekku. Aku ingin membeli aset yang stabil dan long term bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu stabilkan ini? Lantai bursa seketika hening. Kebisuan itu diikuti oleh ledakan tepuk tangan yang menggema. Yadi, si supir tampan polos, hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes tulus. Wanti telah menciptakan volatilitas emosional terbesar dalam sejarah bursa. Yadi, Direktur Nilai Kemanusiaan. Setelah lamaran, Wanti mengumumkan, Yadi akan menjabat sebagai Direktur Chief of Human Value, Direktur Nilai Kemanusiaan, posisi baru yang memastikan semua investasi kami didasarkan pada kejujuran. Dia akan bertanggung jawab untuk menjaga integritas kami. Yadi, yang tampan dan polos, kini menjadi aset utama perusahaan investasi miliarder. Yanti dan Yadi menikah dalam upacara sederhana. Yanti menjual Bentley Continental GT-nya yang mahal. Sebagai gantinya, mereka membeli mobil klasik Mercedes-Benz tua yang dirawat dengan penuh ketulusan oleh Yadi. Di mobil itu, Yadi yang mengemudi pelan dan stabil. Yanti, kini ibu direktur, duduk di kursi depan. Yadi, aku tidak lagi melihat grafik saham, kata Yanti. Aku hanya melihat portofolio kebahagiaan kita. Yadi menoleh ke Wanti. Saya mengerti Nyonya Yanti, Nyonya sudah menjadi long-term investor yang baik. Nyonya sudah tidak trading lagi. Yanti tersenyum. Aku tidak lagi meminta kamu mengerti, Yadi, karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa value sejati adalah kejujuran, bukan net worth. Yanti mengumumkan bahwa perusahaan mereka akan mendirikan Yayasan Nilai Kemanusiaan Yadi untuk membantu keluarga miskin. Penutup abadi. Mereka tiba di sebuah tempat yang tenang, tempat Yadi biasa mengemudi saat Yanti stres. Yanti meraih tangan suaminya. Ia melihat wajah Yadi yang tampan dan polos. Aku mencintaimu, Yadi, bisik Yanti. Terima kasih sudah menjadi aset yang stabil. Aku janji, human value kita akan selalu menjadi long-term investment terbaik. Yadi memeluknya. Supir tampan polos itu telah memenangkan hati miliarder trader saham dan memberinya ketenangan yang tak ternilai harganya. Perjalanan cinta mereka adalah long-term investment yang paling berhasil. Tamat. Di dalam mobil Bentley Continental GT berwarna perak, yang harga belinya sama dengan nilai portofolio saham perusahaan kecil, suasana terasa seperti di tengah badai. Yanti, 42, investor kaya raya dan trader saham, mengenakan pakaian desainer yang mahal, namun air mukanya dipenuhi ketegangan.
Di kursi kemudi, duduklah Yadi, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Yadi memiliki ketampanan yang mencolok, wajah bersih, postur tegap, tetapi ia memiliki kepolosan yang murni, sama sekali tidak memahami intrik Jakarta atau pasar modal. Mobil baru saja memasuki jalan tol yang lengang. Yadi mengemudi dengan kecepatan stabil 80 km per jam sesuai aturan. Tiba-tiba, suara Yanti terdengar dingin melalui intercom. Yadi, matikan sistem cruise control. Yadi segera mematuhinya. Sudah Nyonya Yanti, ada yang salah? Ya, semuanya salah, jawab Yanti. Suaranya mengandung nada putus asa. Aku ingin kamu ngebut, tapi bukan ngebut biasa. Aku ingin kamu mengemudi mobil ini seolah tidak ada rem. Percepat Yadi, cepat. Yadi terkejut. Tanpa rem Nyonya? Tapi mobil ini bergerak lebih dari 100 km per jam. Itu sangat berbahaya. Kita bisa kecelakaan. Yanti menggebrak konsol tengah membuat Yadi tersentak. Aku ingin kamu mengerti bahaya yang kurasakan di pasar saham setiap hari Yadi. Aku trading dengan risiko tanpa rem. Aku ingin kamu merasakan adrenalin dan ketakutan yang aku rasakan setiap kali aku berinvestasi tanpa batas. Bisakah kamu mengerti risiko gila ini? Yadi, si supir tampan yang polos, kini diperintahkan mempertaruhkan nyawanya dan kemewahan mobil demi sebuah pengertian yang absurd. Kontras, kepolosan versus risiko. Yadi meskipun sangat takut terpaksa menekan pedal gas. Bentley itu melaju kencang menembus batas. Yadi mempertahankan ketenangan eksternalnya tetapi hatinya panik. Nyonya Yanti, kecepatan sudah 150 km per jam, lapor Yadi, suaranya sedikit tercekat. Yanti tertawa, tawa yang terdengar histeris. Rasakan Yadi, inilah volatilitas, inilah mengapa aku hidup. Yadi mencoba membalas dengan logikanya yang polos. Maaf Nyonya Yanti, saya mengerti Nyonya suka kecepatan, tapi di desa saya, kami percaya semakin cepat kita berjalan, semakin cepat kita lupa dari mana kita berasal. Nyonya harus mengerti bahwa mobil yang baik harus ingat rem dan asalnya. Yanti terdiam. Perkataan polos Yadi yang tidak menghakimi justru menusuk ke inti masalahnya. Yanti memerintahkan Yadi melambat. Kenapa kamu tidak terkesan dengan kecepatan dan bahaya ini Yadi? Kenapa kamu hanya bicara rem dan asal? Karena saya mengerti Nyonya, jawab Yadi tulus. Bahaya itu tidak keren dan wajah tampan saya ini tidak akan membantu jika mobil ini kecelakaan. Saya hanya mengerti hal yang tulus lebih berharga dari kecepatan. Kontrak, nilai, dan akhir bab. Setibanya di kantor, Wulan menyerahkan tablet yang menampilkan grafik saham. Ini adalah buku panduanmu. Aku ingin kamu melihat grafik trading ini dan mengerti bahwa setiap naik turunnya adalah nilai diriku. Mulai sekarang Yadi, aku akan menaikkan gajimu 3 kali lipat. Ini adalah bayaran untuk mengerti kegilaanku, mendengarkan semua monologku, dan tidak pernah, sama sekali tidak pernah, menghakimi ketakutanku. Yanti menatap Yadi. Aku mengandalkan kepolosan dan ketampananmu Yadi. Aku butuh kamu di sini sebagai pengingat bahwa nilai sejati ada di luar grafik ini. Bisakah kamu menerima tugas menjadi long-term investment kebahagiaanku? Yadi yang polos tetapi menghargai kejujuran mengangguk. Baik Nyonya Yanti, saya mengerti. Saya akan mengerti bahwa Nyonya adalah investasi yang bagus. Dan saya akan menjadi aset non-volatile dalam hidup Nyonya. Yadi pergi memarkir mobil, menyadari bahwa ia baru saja menerima pekerjaan paling aneh, menjadi supir dan menjadi pengingat nilai kemanusiaan bagi seorang investor miliarder. Yanti membawa Yadi yang masih mengenakan seragam supirnya yang rapi dan elegan ke ruang trading rahasia miliknya.
Ruangan itu didominasi oleh deretan monitor yang menampilkan grafik saham, valuta asing, dan komoditas, menciptakan suasana stres yang intens. "Lihat ini, Yadi," kata Yanti, menunjuk layar di mana garis merah turun tajam. "Ini adalah 20 juta dolar yang hilang dalam 2 jam. Ini adalah harga volatilitas pasar. Aku hidup dengan kecepatan dan risiko ini." Yanti mulai menjelaskan tentang market crash dan bagaimana ketakutan itu mengendalikan hidupnya. "Aku ingin kamu mengerti, Yadi, bahwa ketenangan batinku sama tidak menentunya dengan grafik saham ini. Aku bisa tersenyum di luar, tapi di dalam aku berada di bear market yang dalam." Logika long-term investment. Yadi mengamati layar itu dengan serius. Meskipun ia tidak mengerti angka, ia mengerti emosi. "Nyonya Yanti," kata Yanti dengan polos dan tulus. "Saya mengerti layar itu bergerak terlalu cepat. Di desa saya, kami percaya semakin cepat kita ingin kaya, semakin cepat kita lupa apa yang berharga." Yanti menuju ke portofolio saham yang terus berubah. "Nyonya terlalu fokus pada trading jangka pendek, tapi nilai sejati tidak tumbuh dalam sehari. Nilai itu butuh waktu. Nyonya harus mengerti, Nyonya adalah long-term investment yang bagus. Jangan hancurkan nilai Nyonya dengan kecepatan yang tidak tulus." Ketenangan dari kata polos. Yanti terkesima. Analisis Yadi bahwa dirinya sendiri adalah long-term investment menamparnya. "Kamu benar, Yadi. Aku lupa bahwa aku juga aset yang harus dipertahankan nilainya. Kamu berhasil membuatku mengerti dengan bahasa yang sederhana," kata Yanti, suaranya mengandung rasa syukur. Yanti meminta Yadi untuk duduk di kursi yang menghadap monitor trading. "Duduklah di sana, Yadi. Aku butuh kamu sebagai indikator stabilitasku. Jika kamu terlihat tenang, aku tahu aku tidak perlu panik." Yanti membawa Yadi ke ruang arsip rahasia, tempat ia menyimpan semua catatan trading dan investasi cepatnya. "Aku menghasilkan uang dengan cepat, Yadi. Aku masuk, ambil keuntungan, lalu keluar. Aku tidak pernah berlama-lama," kata Yanti. "Ini efisien, tapi membuatku takut akan komitmen." Yanti menoleh ke Yadi, mencari pemahaman. "Aku ingin kamu mengerti, Yadi. Kebiasaan trading jangka pendek ini menular ke hidup pribadiku. Aku tidak bisa menjalin hubungan jangka panjang. Aku takut akan komitmen dan takut rugi. Aku merasa kesepian, tapi aku menghindari long-term komitmen dengan orang lain." Menghargai human value. Yanti menatap wajah tampan Yadi. Ia menyadari bahwa di balik ketampanan itu ada hati yang stabil, sebuah human value yang tidak bisa dibeli. "Kamu benar, Yadi. Aku terlalu fokus pada nilai tukar dan lupa pada nilai kemanusiaan," kata Yanti. "Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mencari aset yang tulus dalam hidupku." Yanti meminta Yadi untuk menemaninya berjalan sebentar di taman kantor. Ia merasa aman dan tenang di dekat Yadi. Yanti ingin menguji kejujuran Yadi terhadap ketampanannya. Yanti sengaja mengenakan gaun yang sangat terbuka dan duduk di mobil dengan gaya yang memancing perhatian. "Yanti," kata Yanti, menatap dirinya di cermin, lalu menatap Yadi. "Aku punya kekayaan, money, dan aku punya kecerdasan, brain. Dan banyak yang bilang aku masih cantik, beauty. Aku ingin kamu mengerti, Yadi, bahwa dengan semua aset ini, aku tetap tidak bisa membeli cinta sejati." Yanti mencoba memancing Yadi. Ia ingin melihat apakah Yadi akan mencoba menggodanya atau memuji ketampanannya demi keuntungan. Fokus yang tak tergoyahkan. Yadi tetap fokus pada kemudinya, sama sekali tidak terpengaruh oleh gaun atau pujian Yanti. "Nyonya Yanti," jawab Yadi polos, "saya mengerti. Nyonya memang cantik dan pintar.
Tapi mobil mewah juga punya mesin yang bagus dan warna yang cantik. Kalau bannya kempes, mesinnya tidak bisa jalan. Yadi melanjutkan, kecantikan dan kepintaran itu seperti ban nyonya. Tapi kalau hati nyonya kempes, semuanya tidak ada gunanya. Saya mengerti nyonya ingin saya melihat kecantikan nyonya, tapi saya hanya bisa melihat kejujuran di hati nyonya. Yanti mencoba, tetapi lega. Yadi benar-benar tidak terpengaruh oleh daya tariknya. Kamu benar, Yadi. Hati yang kempes, gumam Yanti. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa human value-mu jauh lebih tinggi daripada net worth-ku. Aku tidak akan memintamu mengemudi lagi. Aku hanya butuh kamu menemaniku. Yanti meminta Yadi untuk menghentikan mobil. Ia meminta Yadi keluar dan berjalan sebentar dengannya di taman kota. Ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan ban hatinya. Wulan memanggil Yadi ke ruangannya. Yadi diserahkan amplop gaji dengan nominal 3 kali lipat. Yadi terkejut. "Nyonya Yanti, ini terlalu banyak. Saya hanya seorang supir," kata Yadi jujur. "Ini adalah bayaran untuk menjaga kejujuran mentah yang langka di duniaku, Yadi," kata Yanti. "Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki." Kontrak mendengarkan yang mengikat. Yanti menegaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. "Aku bisa bicara tentang kekalahan trading triliunan, tentang almarhum suamiku, atau tentang ketakutanku menjadi tua sendirian. Aku akan melakukannya kapan saja." Yanti menatap Yadi dengan tajam. "Kamu harus mendengarkan, selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan saran atau solusi. Cukup katakan, 'Saya mengerti, Nyonya Yanti,' dan kamu dilarang keras jatuh cinta padaku." Yadi, yang fokus pada uang untuk keluarganya, menganggap aturan terakhir itu aneh tetapi mudah dipatuhi. Janji untuk stabilitas. Yadi mengambil amplop itu. Ia berjanji akan menjaga integritasnya. "Saya mengerti, Nyonya Yanti. Saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya," jawab Yadi. "Saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki mesin mobil." Yanti tersenyum. "Bagus, aku mengandalkanmu. Kamu adalah satu-satunya aset non-volatile dalam hidupku." Yanti mulai mengembangkan kode rahasia untuk meminta pengertian dari Yadi. Jika Yanti meletakkan dompet di kursi samping mobil dan menutupinya dengan jaket, ini berarti, "Aku sedang stres finansial dan butuh merasa aman. Tolong mengerti kebutuhanku untuk keamanan." Yadi harus mengemudi ke tempat yang tenang dan sepi. Jika Yanti meminta Yadi memutar musik klasik dengan volume sangat tinggi, ini berarti, "Aku butuh menenggelamkan pikiran kacauku. Tolong mengerti kebisingan di kepalaku." Jika Yanti meminta Yadi membersihkan mobil secara manual di tengah hujan, ini berarti, "Aku merasa kotor secara emosional. Tolong mengerti keinginanku untuk mencuci diri." Reaksi logis yang stabil. Suatu sore, Yanti meletakkan dompetnya di kursi samping dan menutupinya. Sinyal meminta rasa aman. Yadi segera mengemudi ke arah pelabuhan yang sepi. Mereka melihat kapal-kapal besar berlabuh dengan tenang. "Nyonya Yanti," kata Yadi, "saya mengerti Nyonya butuh merasa aman dan dana Nyonya harus diamankan. Kapal besar ini tidak panik karena ombak kecil. Mereka tahu mereka kuat. Saya harap Nyonya mengerti bahwa Nyonya Yanti adalah kapal yang kuat." Ketenangan di pelabuhan. Yanti membuka jendela. Ia mencium bau laut dan merasakan angin. Kehadiran kapal-kapal besar yang tenang memberikan rasa aman. "Kamu benar, Yadi. Aku terlalu sering takut pada ombak kecil," kata Yanti. "Terima kasih, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa ketenangan adalah kekuatan. Kamu adalah jangkar stabilitasku."
Yadi hanya tersenyum tampan dan polos. Ia telah berhasil membuat Yanti merasa aman dengan logika supir pelabuhan. Yanti membawa Yadi ke ruang arsip yang jarang ia sentuh. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal berisi portofolio saham lama mendiang suaminya. Saham-saham itu sebagian besar adalah investasi jangka panjang, long-term investment. Ini adalah warisan suamiku, Yadi. Saham-saham ini lambat naiknya, tidak seperti trading cepatku, kata Yanti sedikit mencibir. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku tidak sabar menunggu growth yang lambat ini. Aku butuh uang cepat. Yanti menunjuk beberapa saham yang nilainya merangkak naik perlahan selama 20 tahun. Logika bibit dan pertumbuhan. Yadi melihat portofolio itu. Ia teringat kisah ayahnya tentang menanam bibit. Nyonya Yanti, kata Yadi tulus, saya mengerti, angka di sini tidak loncat-loncat seperti trading Nyonya. Tapi Nyonya Yanti harus mengerti, bibit yang bagus itu butuh waktu lama untuk menjadi pohon yang kuat. Kalau dipaksakan cepat, batangnya akan rapuh. Yadi melanjutkan, saham suami Nyonya ini seperti pohon Nyonya, akarnya sudah kuat. Nilai sejati itu tidak didapatkan dengan cepat, tapi dengan kesabaran. Nyonya terlalu sering mencabut bibit sebelum dia sempat tumbuh kuat. Yanti terkesima. Analogi Yadi tentang bibit dan pertumbuhan membuatnya merenung. Ia menyadari bahwa long-term investment suaminya dibangun dengan kesabaran dan kepercayaan pada nilai. Kamu benar, Yadi. Aku lupa cara bersabar, kata Yanti. Aku akan mempertahankan portofolio ini. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mencari nilai jangka panjang dalam hidupku, bukan hanya profit jangka pendek. Siang itu, saat Yanti sedang trading, pasar saham tiba-tiba anjlok drastis, mini crash. Garis-garis merah memenuhi monitor, wajah Yanti pucat. Yadi, kita rugi besar. Aku harus segera menjual semua portofolio aktifku. Aku ingin kamu mengerti bahwa kerugian ini bisa menghapus kekayaanku. Aku harus memotong kerugian sebelum terlambat. Wulan berteriak, hampir menangis. Yanti meminta Yadi menyetujui keputusannya menjual habis, panic selling. Nasihat non-volatile. Yadi melihat kepanikan itu. Ia teringat analogi rem yang ia berikan. Ia tahu ia tidak boleh memberikan solusi, tetapi ia bisa memberikan perbandingan tulus dari dunianya. Nyonya Yanti, kata Yadi, dengan suara stabil. Saya mengerti Nyonya takut, tapi Nyonya Yanti harus mengerti. Barang yang bagus tidak akan pernah dijual saat harganya paling murah. Yadi melanjutkan, di desa kami tidak panik menjual hasil panen saat harga gabah turun sebentar. Kami simpan, kami tahu harganya akan kembali naik. Kalau Nyonya Yanti menjual sekarang, kerugian Nyonya akan permanen. Tunggulah Nyonya, tanamkan kesabaran, keseimbangan emosi. Nasihat yang polos dan logis itu membuat Yanti menarik tangannya dari tombol jual. Ia memutuskan untuk menahan saham-sahamnya yang kuat. Beberapa jam kemudian, pasar mulai pulih. Keputusan Yanti untuk tidak panik menyelamatkannya dari kerugian besar. Wulan menatap Yadi. Ia menyadari bahwa ketenangan Yadi adalah aset non-volatil paling berharga dalam ruangan yang penuh dengan volatilitas emosi ini. Kamu benar, Yadi. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa trader terbaik adalah trader yang sabar, kata Yanti. Yadi kini memiliki peran baru, menjadi penyetabil emosi perusahaan. Yanti ingin menguji kejujuran Yadi sekali lagi, kali ini dengan sesuatu yang bernilai sentimental. Dalam perjalanan pulang, Yanti sengaja melepaskan perhiasan antik warisan yang sangat mahal dan menjatuhkannya di lantai mobil. Yadi, aku sangat lelah. Langsung parkir mobil dan tolong mengerti bahwa aku akan langsung tidur. Jangan ganggu aku sampai pagi, kata Yanti, lalu keluar dari mobil. Perhiasan itu tergeletak di lantai mobil.
Nilai materialnya sangat tinggi, nilai sentimentalnya tak terhitung. Kejujuran tanpa keraguan. Yadi melihat perhiasan itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ia teringat janjinya untuk menjaga integritasnya. Yadi tidak berani menyentuhnya dengan tangan telanjang. Ia mengambil serbet bersih, membungkus perhiasan itu dengan hati-hati, dan segera membawanya ke manajer rumah tangga. Yadi meminta manajer rumah tangga untuk menjadi saksi pengambilan perhiasan itu dan menyimpannya di brankas rumah. Yadi bersikeras bahwa ia harus menjaga nilai objek itu dari keraguan. Nilai Yadi yang tak tertandingi. Keesokan paginya, Yangti mendengar laporan itu. Ia sangat tersentuh. Yadi tidak tergoda sedikit pun, bahkan terhadap objek yang sangat ia rindukan, warisan suaminya. Yanti memanggil Yadi. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Yadi? Aku pasti akan mempercayaimu, Yadi." "Saya mengerti, Nyonya Yanti," jawab Yadi tulus. "Tapi saya mengerti, kalau saya yang mengambilnya, Nyonya mungkin hanya percaya 99%. Saya ingin Nyonya mengerti bahwa nilai saya tidak bisa dibandingkan dengan perhiasan Nyonya. Saya tidak butuh pengakuan itu." Yanti menyadari nilai kemanusiaan Yadi benar-benar non-volatil dan tak tertandingi. Setelah ujian perhiasan, Yanti sering duduk di mobil tanpa bicara, menikmati keheningan yang stabil. Ia sering menatap Yadi di cermin spion. Tatapan ini bukan lagi tentang menguji, melainkan tentang kekaguman dan pencarian nilai. Yanti menatap wajah tampan Yadi. Ia mencari ketenangan dan kejujuran yang tidak ada pada pria-pria di lingkaran sosialnya. Yadi, si tampan polos, mulai merasa sangat canggung. Keraguan sang tampan polos. Yadi akhirnya bertanya dengan gugup. Ia mengira ia sudah melanggar kode mengerti entah bagaimana. "Nyonya Yanti, maaf, apakah ada yang salah dengan gaya rambut saya? Atau apakah ada mobil yang mengikuti kita?" Yanti tersenyum, tawa kecil yang tulus. "Tidak, Yadi, kamu sempurna. Aku hanya mencari nilai sejati. Aku sudah terlalu lama melihat angka dan lupa bagaimana rasanya melihat manusia yang tulus." Yanti melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti, Yadi. Ketampananmu itu adalah bonus, tapi kepolosanmu adalah aset utama. Aset kemanusiaan yang stabil." Yanti menyadari di dunia trading yang volatil, Yadi adalah aset value yang paling stabil. Yanti meminta Yadi mengemudi mobil ke taman yang sepi. "Aku mengerti, Yadi. Aku mengerti bahwa human value-mu jauh lebih tinggi dari semua net worth-ku. Kamu adalah orang yang akan kubawa kemanapun aku pergi." Yanti dan Yadi berjalan di taman. Yanti mulai merasakan perasaan yang melampaui rasa aman. Sebuah daya tarik yang tulus. Sebuah daya tarik yang tulus. Reza, 30, manajer trader andalan Yanti, yang tampan dan ambisius, dan diam-diam menaruh hati pada Yanti. Sangat marah melihat Yadi kini memiliki akses ke semua aspek kehidupan Yanti. Reza melihat Yadi sebagai musuh dan ancaman ganda, secara profesional dan emosional. Reza melihat Yadi di garasi, mengelap mobil. Wah, supir baru sudah jadi personal consultant, Nyonya Yanti. Aku dengar Yanti sering memujimu karena ketampananmu. Hati-hati, nak. Di bursa saham, orang yang menjual wajahnya adalah aset yang cepat busuk. Reza menyebarkan rumor kepada trader senior bahwa Yadi hanya gold digger yang memanfaatkan kesepian janda kaya dan menjual gosip perusahaan kepada pihak luar. Serangan personal dan profesional. Reza juga menargetkan kepolosan Yadi. "Kau tidak mengerti trading, Yadi. Kau hanya tampan. Aku akan buktikan bahwa Yanti salah mempercayai aset yang tidak punya return ini." Reza bersekongkol dengan trader lain yang iri pada Yanti. Mereka mulai mempertanyakan keputusan Yanti yang menahan sahamnya, nasihat polos Yadi, sebagai keputusan yang tidak profesional. Peringatan untuk Yanti.
Dewan direksi dan trader senior menekan Yanti. Mereka meminta laporan mendetail tentang keputusan tradingnya yang mendadak konservatif. Yanti tahu ini adalah serangan yang dipimpin Reza menggunakan Yadi sebagai senjata. Yanti memanggil Yadi ke ruang trading. "Yadi, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu gold digger dan aku terlalu emosional. Kamu harus mengerti bahwa di dunia ini, ketampanan dan kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nilaimu. Kita dalam bahaya." Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat. Reza dan trader senior menuntut Wanti mengembalikan strategi trading yang agresif, sekaligus mempertanyakan hubungan Wanti dengan Yadi. Wanti menghadapi rapat itu dengan tegang. Sebelum masuk, Wanti memanggil Yadi. "Yadi, ini adalah pertarungan. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan nilai kemanusiaan di perusahaan ini, melawan nilai uang semata." Wanti meminta Yadi menunggu di luar. Yadi melihat Wanti yang terlihat rapuh. Ia segera pergi ke dapur kantor. Ia tahu Wanti tidak butuh kopi, ia butuh stabilitas. Air tulus sebagai aset stabil. Yadi kembali membawa segelas air putih hangat. Ia mengirimkannya ke meja Wanti di tengah rapat. Di dasar gelas, Yadi menyelipkan pesan kecil. "Nyonya Yanti, air yang tenang adalah aset yang paling stabil. Jangan biarkan ombak mereka membuat air Nyonya keruh. Saya mengerti, Nyonya kuat." Di tengah serangan verbal tentang lost opportunity, Wanti melihat pesan itu. Ia menyesap air hangat itu. Air itu memberinya ketenangan dan kekuatan. Ia berhasil mempertahankan strateginya yang konservatif, mengamankan perusahaan dari risiko crash yang diprediksi Reza. Penghargaan sunyi. Wanti keluar dari ruang rapat dengan kemenangan kecil. Ia terlihat sangat lelah, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih. Yadi segera berdiri tegak. "Air itu menyelamatkanku, Yadi," bisik Wanti. "Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa non-volatile aset terbaik bukanlah obligasi, melainkan air yang tulus." Wanti memberikan Yadi sebuah flash drive mahal yang terukir inisial W. "Ini berisi semua data pribadiku. Tolong simpan di tempat yang paling jujur, Yadi. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan semua rahasiaku padamu." Yadi menerima flash drive itu dengan hormat. Kepercayaan itu jauh lebih mahal dari net worth Wanti. Reza, yang marah karena kekalahannya, melihat Yadi sedang membersihkan mobil. Reza menghampirinya, didampingi dua trader senior yang sinis. "Wah Yadi, gold digger tampan ini sudah naik kelas. Kau sekarang dipercaya menyimpan data Nyonya Yanti. Tapi kau harus mengerti ya nak, di bursa saham, orang tampan dan polos adalah aset paling liquid, mudah dijual." Ejek Reza. Reza melanjutkan, meremehkan ketampanan Yadi. "Nyonya Yanti hanya menggunakanmu untuk pajangan dan terapi mata. Jangan salah paham, setelah market stabil, dia akan membuangmu." Pembelaan yang tulus. Yadi tetap tenang meskipun direndahkan. Ia memandang Reza tanpa gentar. "Maaf Pak Reza," jawab Yadi tulus. "Saya memang tidak mengerti saham, tapi saya mengerti nilai. Nyonya Yanti tidak melihat ketampanan saya. Nyonya Yanti melihat kejujuran saya." Yadi menunjuk ke jas mahal Reza. "Bapak tampan dan pindar, tapi saya mengerti Nyonya Yanti sedang mencari nilai kemanusiaan yang stabil, dan saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak volatile, Pak." Reza melanjutkan, meremehkan ketakutan Yadi. "Baik, aku akan buktikan bahwa kejujuranmu bisa dibeli. Malam ini akan ada data investasi rahasia yang bocor, dan kau yang akan dituduh menjualnya, karena kau punya flash drive Nyonya Yanti. Kita lihat apakah ketulusanmu bisa menyelamatkanmu dari penjara." Yadi kembali ke mobil.
menyadari bahwa ia telah menjadi target utama dalam permainan trading kotor ini. Keesokan harinya, kepanikan melanda kantor. Data investasi rahasia Wanti bocor ke kompetitor, menyebabkan kerugian besar. Reza segera menuduh Yadi, mengklaim flash drive yang dipegang Yadi telah dicuri atau disalin. Wanti memanggil Yadi ke ruang trading, wajahnya sangat pucat. Yadi, data bocor, kerugian besar, semua orang menuduhmu. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu membiarkan flash drive itu lepas dari pengawasanmu? Yadi bersumpah ia tidak bersalah. Ia bahkan tidak tahu cara membuka flash drive itu. Nyonya Yanti, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Saya mengerti Nyonya harus menjaga perusahaan, kata Yadi. Wanti, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa mengambil keputusan. Aku harus meminta kamu mengerti, Yadi. Aku harus menskorsingmu. Jika terbukti kau bersalah, aku harus memecatmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga nilai perusahaan. Keputusan itu menghancurkan hati Yadi. Ia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang ia cintai. Janji untuk kembali. Yadi menyerahkan kunci dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Yanti. Saya mengerti Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa di-short sell, dijual oleh siapapun. Yadi meninggalkan kantor. Ia tahu ketampanan dan kepolosannya tidak cukup. Ia harus bertindak. Yadi tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke garasi malam itu. Ia yakin Reza menyembunyikan bukti di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Yadi. Yadi teringat Reza sering menghabiskan waktu di mobil pribadinya, Porsche mewah yang penuh dengan teknologi canggih. Yadi, yang polos, hanya tahu tempat-tempat tersembunyi yang lazim di mobil. Yadi fokus pada sistem navigasi mobil Reza. Ia teringat Reza selalu menyimpan data perjalanannya, bukti di history log. Yadi memeriksa history log navigasi mobil Reza. Ia menemukan log yang mencurigakan, sebuah alamat yang baru dikunjungi Reza, kantor notaris perusahaan kompetitor. Yadi juga teringat Wanti sering meninggalkan flash drive di kompartemen bawah kursi mobil. Ia memeriksa mobil pribadinya. Ia menemukan flash drive kedua milik Wanti yang identik dengan yang ia simpan disembunyikan di bawah jok kursi Reza. Flash drive ini berisi data lama yang sengaja disalin Reza untuk membuktikan sabotase. Reza menyalin data itu, menyimpannya di mobilnya, lalu menyalahkan Yadi. Kemenangan value kemanusiaan. Yadi mengambil flash drive itu dan log navigasi. Ia segera menelpon Wanti. Wanti datang ke garasi. Yadi memperlihatkan bukti itu. Nyonya Yanti, flash drive ini milik Nyonya. Dan log ini membuktikan Reza bertemu dengan kompetitor. Reza yang membocorkan data itu lalu menyalahkan saya. Wanti menangis lega. Ia memeluk Yadi, suaminya yang akan datang. Ketampanan dan kepolosan Yadi telah membersihkan namanya dan menyelamatkan Wanti dari kerugian besar. Setelah Reza dipecat, Wanti membawa Yadi ke dalam mobil Bentley. Kali ini, Wanti yang mengemudi pelan. Yadi, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada uang membuatku meragukan nilai sejatimu, kata Wanti, suaranya penuh sesal. Saya mengerti Nyonya Yanti, kata Yadi, memegang tangan Wanti. Saya mengerti Nyonya Yanti takut bear market, tapi Nyonya harus mengerti, saya akan selalu menjadi long-term investment yang stabil dalam hidup Nyonya. Saya tidak akan pernah membuat Nyonya panik jual. Menemukan nilai sejati. Wanti menyadari Yadi tidak hanya tampan, ia adalah orang yang paling berharga yang pernah ia temui. Wanti menjelaskan arti mengerti yang sesungguhnya. Aku memintamu mengerti saham, Yadi. Tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang tidak bisa dicari di pasar.
Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa net worth-ku tidak ada artinya tanpa human value-mu. Non-volatile cinta. Wanti menoleh Yadi, matanya dipenuhi cinta. Aku tidak akan lagi menjual saham. Aku akan fokus pada long-term investment, dan investasi jangka panjang terbaikku adalah kamu, Yadi. Wanti mencium Yadi dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan aset yang tidak akan pernah volatile.